Oke, di sini kita bertemu lagi dengan saya. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah modul teks puisi kelas 10 kurikulum merdeka. Dalam pertemuan kali ini, saya tidak akan membahas secara lebih detail ya. Dalam pertemuan hari ini, saya akan hanya membedah buku ini dalam perspektif pembuat modulnya ya. Saya di sini pembuat modul ini dan saya hanya ingin memberitahu isi dalam modul ini seperti apa. Nanti modul ini saya akan taruh linknya di deskripsi supaya kalian semua bisa menyimak bisa membaca lebih detail apa yang ada atau terdapat di dalam modul ini gitu. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada kata pengantar ya. Di sini tulis oleh saya sendiri ya. Kemudian kalian nanti bisa lihat sendiri apa yang ada dalam kata pengantarnya. Kemudian di sini ada daftar isi. Di dalam daftar isi di sini ada beberapa hal penting yang ada. Bisa lihat di sini ada tahap awal, ini ada latar belakang. Kemudian pembelajaran teks puisi menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian masuk ke tahap inti, di sini ada pengertian puisi. Kemudian unsur-unsur pembangun puisi, ada unsur fisik, ada unsur batin. Kemudian ada contoh-contoh puisi juga. Kemudian ada tahap evaluasi, ada tahap akhir maksud saya kesimpulan, lalu ada tahap evaluasi. Di situ ada soal-soal untuk membahas puisi atau modul tersebut ya. Kemudian di situ ada kunci jawabannya, ada cara perhitungannya, dan di situ juga lupa di situ ada biografi ya, untuk mengetahui unsur ekstrinsik juga. Nah, kemudian masuk ke dalam sesi pendahuluan di sini. Ya. Nah, di sini ada identitas modul. Di situ ada nama penulisnya siapa, yakni ada Muhammad Hasnan Jamalulail. Nah, modul ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 ya, dalam fase E ya. Kalau di kurikulum merdeka itu kan ada fase-fase ya, dan kelas 10 itu masuk ke fase E. Di sini alokasi waktunya 2 kali 45 menit ya. Judul modul yakni adalah modul puisi kelas 10 ya, tahun penyusunan 2023 ya. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran ya pada akhir fase I. Seorang didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Kemudian di sini ada capaian per elemen ya. Di sini ada capaian per elemen, ada menyimak ya, ada membaca ya, ada memirsa ya, ada berbicara ya, dan mempresentasikan ya. Kemudian ada menulis ya. Jadi kalian coba bisa membacanya sendiri nanti, tapi ini berdasarkan ke semuanya itu ada di dalam modul ini. Kemudian di sini ada materi ya. Materi di dalamnya adalah memahami dan mendemonstrasikan puisi. Kemudian di sini ada kompetensi awal ya, peserta didik membaca puisi dan memahami makna di dalam puisi tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik mempelajari teori puisi. Nah, dan yang E di sini profil pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum merdeka itu wajib ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada ketiga yang menjadi inti. Profil pelajar Pancasila yang lainnya bukan berarti tidak menjadi inti, tapi ketiganya ini yang menjadi inti dalam modul kali ini, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, lalu mandiri. Kemudian dari profil tersebut nanti akan ada di dalam modul ini juga. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini ya ini adalah untuk menentukan suasana dari puisi yang terdapat dalam puisi atau antologi puisi. Nah, kedua menentukan tema. Nah, ketiga menentukan makna, dan keempat menilai pesan setelah menyimak teks sastra puisi dengan kata-kata sendiri secara kritis dan reflektif. Nah, jadi kalian akan memiliki tujuan pembelajaran di sini gitu untuk belajar bahasa Indonesia di sini. Nah, di sini alokasi waktunya ada kesalahannya, harusnya 2 kali 45 menit. Jadi nanti saya akan langsung perbaiki saja di sini. Lanjut. Nah, di sini masuk ke tahap awal nih boy ya. Tahap awal kegiatan 1 nih. Kamu harus mengetahui terlebih dahulu alasan harus mempelajari teks puisi pada kurikulum merdeka, yaitu sebagai berikut. Di sini ada latar belakang nih, kita coba baca ya. Di dalam kurikulum merdeka biasanya terdapat struktur dan kaidah
kebahasaan yang dari masing-masing teks. Namun beberapa halnya dengan teks puisi yang sehingga di dalam suatu teks memiliki struktur yang berbeda-beda sesuai dengan jenis teks yang dibahasnya. Unsur-unsur pembangun yang dimiliki oleh teks puisi adalah dapat menjadi ciri khas dari teks lain. Puisi dibentuk atas dua unsur utama, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi adalah unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Unsur fisik puisi meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Di samping unsur-unsur fisik, ada pula unsur batin. Unsur batin puisi adalah unsur yang mempunyai di balik unsur-unsur fisik. Unsur batin puisi meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa warna ya. Ada warna kuning itu untuk subbab, warna biru itu adalah untuk gurunya. Dan jadi buku ini tuh bisa diajak ngobrol ya. Nah, biru muda itu adalah untuk seolah ada gurunya di situ, dan untuk warna hijau adalah untuk anak subbab. Seperti itu. Coba kita baca yang warna birunya. Kamu harus mengetahui terlebih dahulu alasan harus mempelajari teks puisi. Nah, jadi seolah-olah gurunya ngomong. Kemudian yang warna biru di bawahnya ini, bagaimana, apakah kamu sudah paham mengenai alasan mengapa harus mempelajari teks puisi pada kurikulum Merdeka? Tadi kita sudah baca ya. Kemudian nanti bisa, oh ya sudah Pak, jadi kita harus belajar itu karena ini. Bisa dijawab, ya benar sekali. Alasan utama kamu harus belajar puisi adalah supaya kamu mampu untuk menambah keilmuan dalam berbahasa dan bersastra. Selanjutnya, apakah kamu sudah paham dengan tahap ini? Yuk lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kita di sini harus belajar ya. Jadi ada seorang guru yang seolah-olah memantau kita dalam belajar ini. Begitu boy. Nah, di sini ada typo, saya langsung perbaiki saja. Kemudian kita masuk ke tahap inti ya. Ini ada tahap kedua ya. Pada tahap ini kamu mulai belajar mengenai teori puisi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada pengertian puisi, ada unsur fisik, ada unsur batin. Ketiganya harus kamu pelajari karena ketiganya adalah hal yang akan membawa kamu untuk ke tahap selanjutnya. Yakni adalah tahap pembelajaran teks puisi, masuk ke tahap inti di boy. Jadi kalian akan belajar teks puisi. Coba kita baca ya. Nah, pembelajaran dalam konteks kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berbasis sikap, pengetahuan, dan keterampilan tuh ya. Nanti kita coba akan baca sendiri saja, tidak jadi masalah. Ya. Karena gini, saya itu hanya membuka modul ini supaya kalian tahu isinya seperti apa, karena nanti akan dibahas secara lebih detail oleh guru kelas yang akan mengajar kalian. Jadi di sini isinya seperti apa. Kalau misalnya kalian males belajar sendiri dengan suasana sepi, bisa diajakin ngobrol bareng dengan saya di sini, bisa sambil nonton video, karena nanti saya akan buka semuanya secara perlahan gitu kan. Oh, dan di sini ada beberapa link ya. Nanti kalian coba bisa screenshot, kemudian kalian menggunakan Google Lens ya. Nah, di sini ada halaman kosong. Halaman kosong ini untuk catatan kalian, barangkali ada catatan yang perlu gitu, kalian bisa catat langsung di dalam modulnya kalau kalian ingin cetak. Kemudian di sini ada beberapa link tuh, kalian panjangnya banyak linknya. Nah, di sini ada pengertian teks puisi nih boys. Nah, di sini pengertian teks puisi cukup panjang ya, karena pengertian puisi itu harus secara detail ya pengertiannya. Coba kita akan baca sedikit. Setiap penyair memiliki sikap tertentu dalam menyikapi suatu hal, misalnya menyikapi masalah sosial mengenai gambaran kehidupan pengemis dan gelandangan, atau menyikapi mengenai kehidupan konglomerat dan pejabat. Sikap penyair ingin menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas. Ya, beberapa contoh sikap tersebut adalah penggambaran untuk para pembacanya. Puisi-puisi digambarkan melalui teks-teks yang penyair tulis dalam sebuah media yang akan membaca itu baca. Teks merupakan satuan bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan baik secara lisan ataupun tulis dengan pola yang lengkap. Nah, ini menurut Mahsun. Sejalan dengan pengertian tersebut, Rozak dan Nusubiha memberikan pengertian mengenai teks sastra. Menurut mereka bahwa teks sastra itu unik, yang berarti maknanya tergantung kepada pembacanya. Untuk menyambung pengertian-pengertian di atas tersebut, maka Pradupo mengatakan bahwa puisi itu adalah ekspresi dari suatu pemikiran yang membuat perasaan bangkit, juga merangsang imajinasi pancur indah dalam bentuk yang memiliki irama. Selain itu, Waluyo mengatakan puisi itu adalah sastra yang paling tua karena puisi erat kaitannya dengan kehidupan. Nah, di sini cukup panjang ya pengertiannya, nanti kalian bisa baca sendiri pengertian dari puisi itu seperti apa. Tidak menjadi masalah.
Yang terpenting adalah saya akan membuka modul ini supaya kalian paham isinya seperti apa. Pengertian puisi itu harus dimulai dengan suatu hal yang detail ya, supaya kalian bisa paham gitu puisi itu seperti apa. Nah, di sini ada kesimpulan. Nanti warna U di bawah itu adalah kesimpulan dari seluruh subbab yang telah dibahas. Jadi puisinya modul ini memiliki kesimpulan-kesimpulan yang difokuskan dengan warna ungu. Seperti itu boy ya. Nah, kita bisa lihat sendiri itu warna ungu. Coba kita baca ya. Baik, lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini warna biru lagi nih. Ya, jadi seolah-olah gurunya ngomong nih, setelah menerima pendahuluan di atas tersebut, ayo bersama-sama kita membaca puisi berikut ini ya. Nah, ini adalah salah satu tahap yang di dalam tahap ini, yaitu kamu harus mengetahui puisi. Jadi nanti di dalam tahap itu kan, di tahap inti itu ada pengertian. Nah, tidak hanya berkutat pada teori. Di sini juga kita harus mengetahui puisinya itu seperti apa. Puisi yang diberikan contoh di dalam modul ini adalah puisi doa karya Khairil Anwar. Di sini ada beberapa link. Ada link sumber puisi tersebut diambil dari mana dan sumber untuk biografi Khairil Anwar supaya kalian tahu Khairil Anwar itu orangnya seperti apa. Ketika kalian bingung ingin membaca puisi seperti apa, kalian bingung mau baca puisi itu bagaimana, di situ ada contoh pembacaan puisi, kalian juga bisa untuk men-screenshot lalu mengambil link tersebut menggunakan Google Lens untuk melihat puisinya lewat YouTube. Di sini ada puisi doa karya Khairil Anwar. Lanjut, nah di sini ada kata-kata gurunya lagi nih, coba kita baca. Bagaimana puisinya? Tentu puisi tersebut sangatlah menyentuh hati kan? Tentu saja karena puisi tersebut memiliki makna yang mendalam mengenai arti dari sebuah ketuhanan. Tapi loh, malahan diberitahu sih maknanya apa? Coba deh sekarang kamu yang membuat pemaknaan berdasarkan puisi di atas tersebut. Tuliskan makna yang terkandung dalam puisi yang kamu baca atau kamu dengar tersebut di buku tulis ya. Nanti kalian tulis ya di dalam buku sekitar 5 atau 10 menit lah untuk mencari tahu makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama di dalam kelas. Seperti itu. Nah, di sini puisinya doa karya Khairil Anwar ya. Jangan sampai lupa untuk dikerjakan. Nah, setelah selesai bekerja, kemudian berdiskusi. Nah, di sini ada perintah lagi dari gurunya nih. Nah, setelah kamu belajar mengenai puisi dan berkenalan dengan salah satu contoh puisi yang kamu rasakan maknanya, maka tibalah kamu ke materi selanjutnya, yaitu unsur pembangun. Unsur pembangun ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur apa aja. Ayo, mari kita cari tahu jawabannya. Yuk, lanjut belajar. Kalau kalian menyimak dari awal, pasti kalian sudah tahu ya unsur-unsur itu ada apa saja. Nanti kita akan coba untuk menerka ya kan secara lebih detail ya kan yang terdapat di dalam modul ini itu ada apa saja sih ya. Di sini ada nomor 2 nih, unsur-unsur pembangun puisi ya. Di sini ada pengertian yang cukup panjang, kita akan coba untuk membacanya dengan lebih teliti. Apa saja sih yang ada atau terdapat di unsur-unsur pembangun puisi ini gitu kan. Nah, coba kita baca ya. Nah, silakan. Saya akan berhenti di sini sepersekian detik untuk menerka. Nah, di sini ada gambar juga ya. Di situ gambarnya. Di sini unsur estetik dalam cerita dan puisi. Saya menaruh ini supaya kalian bisa membedakan gitu unsur-unsur estetik yang ada di dalam sebuah prosa dan ada di dalam sebuah puisi untuk membedakan temanya itu apa, tema dalam prosa itu bagaimana, tema dalam puisi itu bagaimana. Kemudian kalau unsur estetik di situ ada alur dan plot, di sini ada amanat, latar, lalu di puisi ada rima, di situ ada tokoh. Dan sudut pandang di sini malah ada diksi dan majaz seperti itu supaya kalian bisa mengetahui perbedaan antara prosa dan puisi supaya kalian tidak merasa bahwa di prosa ada tema lalu di puisi juga ada tema. Jadi kita harus mengetahui gitu perbedaan antara prosa dan puisi juga tentunya dari segi unsur intrinsik begitu ya. Semoga kalian memahami apa yang saya bicarakan ini. Begitu boy ya. Struktur teks puisi dapat diuraikan dalam metode puisi, yakni unsur ekstentik yang membangun unsur luar puisi. Struktur itu merupakan kesatuan yang utuh, katanya gitu. Ya, jadi nanti ketika membahas sebuah puisi, maka tidak lepas pembahasan puisi ini dari sebuah unsur-unsur ya, yang terdapat di dalam sebuah karya sastra gitu kan. Baik, sudah cukup ya. Baik, kita lanjut. Nah, seperti biasa ada halaman kosong itu untuk mencatat kalau ada suatu hal yang perlu dicatat.
Masuk ke unsur fisik sekarang. Nah, unsur fisik terlebih dahulu. Di sini ada unsur fisik. Ada perwajahan puisi. Ya, yang pertama. Nah, perwajahan puisi itu tipografi biasanya orang bilang. Nah, di situ ada kesimpulan yang warna ungu. Yang kedua ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair ya. Nah, di sini ini ada kemudian lalu di bawah seperti biasa nanti ada kesimpulannya, tapi di sini saya akan jelaskan secara detail dulu ya. Diksi itu seperti apa, lalu di sini kalian bisa baca lah dengan lebih teliti gitu bagaimana apa isinya dan seterusnya seperti itu. Baik, setelah tipografi, diksi, lalu di bawahnya ada imaji. Ya, ada imaji di bawahnya. Ini si imaji ini yaitu adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Nanti di imaji ini ada beberapa ya, ada imaji untuk penglihatan, ada perasa, dan selanjutnya ada 5 imaji termasuk ke dalam indrawi, ya kan? Nah, di situ ada kesimpulannya juga. Jangan sampai salah ya, ada kesimpulannya. Nanti kalian bisa membaca kesimpulannya, tapi saya tidak akan berikan hanya kesimpulannya, tapi ada pengertian yang lebih jauh. Nah, selanjutnya setelah itu adalah kata konkret. Nah, ada kata konkret. Di sini adalah ada kata konkret, di sini ada amanat ya. Maksud saya majas ya. Nah, di sini ada beberapa contoh majas. Kemudian yang terakhir ada verifikasi. Masuk di bawahnya ada simpulan, lalu ada kata warna biru ya, bagaimana katanya gunakan. Itu beberapa unsur fisik yang ada di dalam teks puisi. Coba nih kamu masih ingat tidak dengan unsur fisik puisi itu ada apa saja? Coba sebutkan dan tulis di buku tulis kamu. Jangan menyontek ya, sekalian tulisan seingat kamu mengenai pengertiannya. Kemudian setelah selesai coba kamu cocokkan dengan apa yang tertera pada modul ini. Sama tidak maknanya, semoga kamu bisa dengan mudah mengerjakannya. Dicoba kerjakan selama 5 atau 10 menit. Kalian coba kerjakan sebisanya. Kemudian kita cocokkan sekelas, kemudian coba untuk dicocokkan juga dengan modul. Apakah persis, apakah tidak? Tidak pasti harus persis ya sebenarnya. Yang penting ada kesamaan inti. Masuk ke dalam unsur batin sekarang. Unsur batin ini cukup panjang ya, banyak sekali isinya. Tapi kalau misalnya kalian ingin menikmatinya secara perlahan, itu pun bisa. Di sini ada unsur batin ya. Unsur batin ini adalah unsur pembangun puisi yang tidak nampak langsung di dalam penulisan kata-katanya. Yang pertama ada tema. Tema. Di sini tema mungkin saya typo ya, sedikit typo ya. Di sini itu diksi ya tema. Ini kita ganti. Ada beberapa ketypoan. Bentar ya, saya ganti dulu. Sambil mengganti ya kalian bisa sambil membaca yang lain atau menyimak perbaikannya. sorry man. Ini saya sedang memperbaiki, mohon maaf atas kesalahan yang telah terjadi. Saya ingin melihat coba di diksi, kok bisa salah gitu loh, aneh-aneh aja gitu kan. Baik, sepertinya ada kesalahan ya, tapi tidak apa-apa, nanti saya akan perbaiki di modulnya. Baik. Nah, setelah mempelajari tentang unsur batin, kita langsung saja lanjut ke sini ya. Setelah kamu pelajari mengenai apa itu unsur pembangun ya kan, maka setelah kamu harus bisa menganalisisnya. Sebelum itu ayo bersama-sama menyimak contoh puisi. Di sini ada puisi yang tadi ya, kemudian di bawahnya nanti akan ada unsur pembangunnya. Nah, untuk sebagai contoh supaya kalian bisa menganalisis analisis unsur pembangun puisi. Temanya ketuhanan jelas karena dari judul dan kata-kata, diksi-diksi, kalimat-kalimat yang ada di dalam puisi tersebut itu mengutamakan tentang ketuhanan. Ada nada dan suasana, ada perasaan, amanat. Kalian bisa simak secara mandiri ya, yang terdapat di dalam analisisnya itu seperti apa. Seperti biasa nanti di akhir di bawah itu selalu ada lembar kosong untuk catatan kalian untuk mengerjakan soal. Barangkali kalian ingin mengerjakannya di kertas juga tidak apa-apa, nggak mesti harus di buku ya. Di kertas di bawah halaman kosongnya juga kalian bisa
untuk mengerjakan ya, supaya menghemat kertas juga. Kemudian di sini ada typo sedikit, nah, saya langsung perbaiki, saya simpan dulu barangkali hilang ya kan. Nah, lanjut ke contoh selanjutnya. Bagaimana puisi sebelumnya? Bagus kan? Nah, masih ingat menyimak puisi selanjutnya untuk dipelajari kan? Ayo kembali menyimak puisi tersebut dan kembali belajar menganalisis puisi. Kamu harus lebih banyak. Kembali kepencet, sorry kepencet. Udah kepencet lagi, parah banget. Kita ulangi lagi. Saya cari di mana tadi, sampai mana? Sorry kepencet ya kan. Orang namanya juga ada manusia ya, kan ada kesalahan. Nah, puisi kedua ini judulnya tadi kita bisa baca sendiri di atas ya. Nah, di sini ada materi tambahan unsur-unsur puisi ya. Ada unsur intrinsik ya, unsur fisik, unsur batin. Nah, ada unsur ekstrinsik. Nah, latar belakang kehidupan atau biografi. Nah, di sini unsur ekstrinsik. Nah, kita masuk ke unsur ekstrinsik. Di sini ada beberapa biografi yang bisa kalian simak dari beberapa sastrawan puisi yang bisa kalian contoh kehidupannya atau kalian berikan amanah dalam kehidupan mereka. Ada Sapardi Djoko Damono, ada Wes Rendra ya, ada Sitor Situmorang, ada Gusmus ya, ada Taufik Ismail. Kalian bisa lihat YouTube-nya di mereka, kalian bisa screenshot, kemudian kalian bisa menggunakan Google Lens untuk menyomot video-video tersebut. Kemudian masuk ke tahap akhir ya, ini tahap kesimpulan. Dalam kesimpulan tersebut ini cukup panjangnya kesimpulannya karena memang materi yang ada dalam sini juga cukup padat. Seperti biasa, nanti yang warna ungu-ungu itu adalah kesimpulan-kesimpulan inti dalam kesimpulannya, jadi kesimpulan di kesimpulan lagi ya gitu kan. Kemudian di sini ada warna biru seperti biasa. Setelah tahap pembelajaran selesai, ada lagi nih tahap selanjutnya, yaitu tahap evaluasi. Coba kalian kerjakan soal berikut ini beserta satu keterampilan khusus, yaitu coba kalian buat satu puisi bertema bebas di satu buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Nanti kalian coba untuk mengerjakan nih tahap evaluasi kegiatan 4, soal dan pembahasan 1. Nah, saya udah buat soal dan pembahasan ada 2 paket. Ini yang paket pertama, ada PG, ada beberapa jenis soal lah. Yang nomor 1, kita coba bahas yang nomor 1 dulu. Pernyataan yang benar tentang puisi adalah atau A, atau B, atau C, atau D. Kita tebak-tebakan saja mengenakan pengertian yang telah kita baca tadi. Nah, ini kalau misalnya kita sudah mengerjakan soal-soal ini ya, soal-soal semua ini dari 1 sampai nomor 10, nanti jawabannya ada di setelah ini. Soal ini kan soal nomor 2 nih, yang ini tuh soal dan pembahasan nomor 2. Ini juga sampai 10 soal. Nah ini juga 10 soal. Yang ini kan soal dan pembahasan nomor 1 nih. Nah, ini soal dan pembahasan nomor 1, kemudian di bawah ini soal pembahasan nomor 2. Nah, di sini cara perhitungan bentar. Nah, ini kunci jawaban. Nomor 1 jawabannya B. Begitu, boy. Nah, jadi kalian bisa untuk mengerjakan terlebih dahulu sendiri. Nah, di sini ada glosarium, di sini ada daftar pustaka. Begitu. Oke, ya cukup panjang ya isi dalam modul tersebut. Baik, saya tidak akan membahasnya secara detail atau teliti atau bagaimana ya. Karena yang saya lihat dalam ini juga kan hanya untuk pengenalan modul saja. Kalau begitu saya akhiri ya pertemuan kali ini. Nanti bisa dibahas sendiri dalam pertemuan secara langsung oleh gurunya. Link untuk mengunduh modul akan ada di deskripsi video ini. Bisa diunduh secara gratis. Titipkan komentar bagaimana modulnya di dalam komentar YouTube ini supaya saya bisa memperbaiki nanti di kehidupan selanjutnya lagi. Udah mati dong. Tapi ya barangkali saya ada perbaikan dan sebagainya.